Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Wahyama Darifin dengan NIM 21030122120007. Di sini, saya akan memaparkan tentang simulasi head loss sistem pipa pada pompa air sentrifugal menggunakan sfer. Untuk latar belakang sendiri, pompa air sentrifugal merupakan salah satu alat mekanik yang paling banyak digunakan dalam sistem pemindahan fluida, baik pada instalasi industri, rumah tangga, maupun sistem utilitas lainnya. Salah satu faktor penting dalam analisis sistem perpipaan adalah head loss atau kehilangan energi yang terjadi selama fluida mengalir ke dalam pipa. Untuk tujuannya, yang pertama, menghitung nilai head loss mayor dan minor pada sistem perpipaan pompa sentrifugal dengan bantuan perangkat lunak scalar. Yang kedua, mengetahui total kehilangan tekanan total head loss yang terjadi dalam sistem. Nah, untuk data simulasi yang saya gunakan adalah data simulasi dari pompa di Departemen Texturing PT Wilmar Nabati dari kerja praktik saya. Untuk spesifikasi pompa dapat dilihat pada layar. Untuk merek, jenis liquid yang digunakan adalah minyak kelapa sawit, dispersi fluida 872,6 kg meter kubik, kapasitas debitnya 35 meter kubik per jam. Untuk suction pressure-nya 1,2 bar, discharge pressure-nya 3,1 bar, total head-nya 40 meter, daya poros pompa yang 11 kW, temperatur operasi fluida yang digunakan 55 derajat Celcius, dan viskositas kinematiknya 22,78 cm. Untuk data pipa suction-nya, untuk panjang pipanya dapat dilihat adalah 2,88 meter. Untuk bahan pipa suction-nya adalah stainless steel dengan nilai E 0,000015. Untuk diameter pipanya 2 inci. Harga E per D-nya 0,0029. Kecepatan alirnya pada pipa suction itu adalah 4,7 meter per sekon. Viskositas kinematisnya 0,00002278 meter per sekon. Untuk nilai Reynolds, untuk angka Reynolds-nya adalah 10.072,332888. Untuk friction-nya adalah 0,028. Nah, kemudian ada data pipa discharge, yaitu panjang pipanya adalah 15,12 meter, bahan pipanya sama stainless steel, untuk diameter pipanya itu 3 inci, harga EPD-nya adalah 0,019, kecepatan alirnya 2,13 meter per sekon, viskositas kinematisnya 0,00278 meter kuadrat per sekon. Untuk Reynolds-nya 7.134, untuk friction-nya adalah 0,0033. Untuk friction-nya diambil dari Moody diagram chart yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, untuk data fitting pada suction, jadi terdapat fitting juga pada suction-nya. Itu ada yang pertama dari elbow standar, jumlahnya ada 1, dan harga loss coefficient adalah 0,7. Untuk plug valve, jumlahnya 1, loss coefficient adalah 0,4. Kemudian ada T-branch, jumlahnya itu 1 dan loss coefficient itu 1. Kemudian pada discharge juga terdapat fitting. Yang pertama ada T-branch, jumlahnya ada 4, elbow standar jumlahnya 15, ada pipe reducer juga jumlahnya 11, ada plug valve jumlahnya 3, dan pipe expander jumlahnya 11. Nah, kemudian perhitungan yang kami gunakan, yaitu yang pertama adalah perhitungan kecepatan alir dengan rumus VS, Q per A, sama dengan Q per untuk kesemuanya 1/4 dikali Q kali D kuadrat, dapat dirumuskan juga sebagai 4 dikali Q per P D kuadrat. Untuk bilangan Reynolds sendiri, disimpulkannya RE sama dengan D, dikali Fs dibagi sama dengan viskositas. D adalah diameter, Fs adalah kecepatan alir, dan mu adalah viskositas dari cairannya. Nah, berdasarkan data fisik minyak kelapa sawit, pada suhu 65 Celcius pada gambar, pada tabel, didapatkan bahwa densitas dari minyak kelapa sawit adalah 872,6 kg per meter kubik, dan viskositas kinematisnya sebesar 22,78 cm atau 2,278 kali 10⁻⁵ meter kuadrat per sekon. Nah, untuk mencari nilai koefisien geseknya, itu berdasarkan dari Moody chart solver dengan menghubungkan nilai rasio E per D dengan yang akan didapatkan dengan bilangan Reynolds yang akan didapatkan nilai koefisien gesek atau M. Nah, nanti selanjutnya akan dapat dirumuskan dengan head loss mayor, yaitu head loss mayor sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2. Nah, untuk F adalah friction factor of pipe yang diambil dari Moody diagramnya, kemudian L adalah pipe, panjang pipe-nya,
yaitu G adalah diameter dari pipanya, kemudian G adalah gravitasi, untuk F adalah kecepatan cairan atau kecepatan cairan dalam pipanya. Nah, kemudian ada H plus minor juga. Nah, HL dirumuskan dengan N sama dengan KL dikali VD kuadrat dibagi 2 dikali G. Nah, K adalah koefisien gesek, koefisien loss fittingnya, kemudian V adalah kecepatan alih pipanya, atau G adalah kecepatan gravitasi. Nah, apa sih bedanya H plus mayor dan juga H plus minor di sini? Jadi, H plus mayor adalah kehilangan tekanan pompa yang diakibatkan oleh gesekan fluida pada dinding pipa. Nah, sedangkan kalau H plus minor adalah kehilangan tekanan pompa yang diakibatkan oleh fitting yang menyebabkan gangguan aliran. Jadi, kalau misal mayor disebabkan dari gesekan aliran dengan dinding pipa, sedangkan kalau misal H plus minor disebabkan oleh dari fitting-fitting seperti itu. Nah, untuk setiap jenis fitting itu memiliki nilai koefisien gesek yang berbeda-beda. Nah, seperti elbow, T, dan valve. Nah, untuk nilai dari koefisien geseknya itu dapat dilihat pada tabel yang ada di sebelah kiri tersebut. Ada di segi fitting dan juga nilai KL-nya. Nah, untuk jenis fitting berupa expansion dan juga reduction yang dapat membesarkan atau mengurangi aliran itu menggunakan persamaan berikut, yaitu sudut expansion-nya atau reducer theta sama dengan alpha stan dikali bis dari 1 menjadi 2 per L dikasih 80 per T. Untuk loss koefisiennya sama dengan 0,8 dikali sin theta 1 min beta kuadrat per beta per 4. Nanti akan didapatkan loss koefisien untuk berupa expander dan juga reducer. Nah, untuk H plus total sendiri ini dirumuskan dengan HL sama dengan HL minus total ditambah HL. Untuk selanjutnya, untuk hasil dari simulasi Skylab-nya sebagai berikut, dapat dilihat pada layar. Yang pertama kita masukkan data umumnya, kemudian yang pertama kita akan menghitung perhitungan H plus mayor. Nah, untuk perhitungan last mayor ini akan dibagi 3, ada perhitungan H plus mayor pada suction, kemudian perhitungan kedua adalah H plus mayor pada discharge sebelum reducer, yang ketiga adalah H plus mayor discharge setelah reducernya. Nanti akan di total akan mendapatkan H plus mayor total di bagian sini. Nah, selanjutnya yang perhitungan kedua adalah perhitungan H plus minor. Nah, yang pertama adalah perhitungan untuk setiap fittingnya. Yang pertama pada H plus minor pada suction terlebih dahulu. Yang di suction itu ada yang pertama adalah perhitungan elbow 90 standar, yang kedua ada perhitungan plug valve, yang ketiga ada perhitungan T-branch flow flank. Nah, setelah kita menghitung pada suction, kemudian kita akan menghitung pada head loss minus discharge. Nah, di discharge ini ada 5, ada T-branch flow flank, ada elbow 90 standar, plug valve, dan juga ada pipe reducer, kemudian ada pipe expander. Nah, dari nanti setelah itu, nanti kita akan mendapatkan head loss minor total dengan menjumlahkan dari head loss dari setiap fittingnya. Nah, kemudian kita akan menghitung total head loss keseluruhan, yaitu menambahkan head loss mayor ditambah dengan head loss minor. Nanti akan didapatkan dari head loss total keseluruhan, seperti itu. Nah, kemudian hasil pembahasan dapat dilihat pada sebelah kanan untuk hasilnya, yaitu perhitungan head loss mayor, laju alih fluida pada suction itu adalah 4,79, head loss mayor yang didapatkan pada head loss mayor suction adalah 1,6 meter, untuk laju fluida discharge sebelum reducernya adalah 2,13, untuk head loss mayor discharge sebelum reducernya 1,5 meter, untuk laju alih fluida discharge sebelum reducer 4,79, untuk head loss mayor bisa setelah reducer 7,49. Nah, untuk total head loss mayornya adalah 10,617 meter. Nah, kemudian ada perhitungan head loss minor, yaitu head loss minor dibagi 2 dan head loss minor pada suction dan juga pada discharge. Nah, untuk setiap fittingnya pada suction adalah pada ada elbow standar dengan head loss 0,8 meter, untuk plug valve ada 0,09 meter, dan di branch ada 1,17 meter. Pada discharge sendiri ada 5 fitting, di sini ada di branch, itu 0,927 meter untuk head loss-nya, pada elbow standar 2,59 meter untuk head loss-nya, plug valve head loss-nya 0,27 meter, dan pipe reducer 0,84 meter, serta pipe expander 0,07 meter. Nah, maka untuk total head loss minornya adalah 6,81 meter. Nah, untuk total head loss keseluruhan, yaitu penjumlahan adalah antara total head loss mayor dengan total head loss minor. Jadi total head loss keseluruhannya merupakan 17,4286.
Nah, pada hasil semua ini didapatkan nilai head loss pompa sentrifugal sebesar 17,42816 meter. Nah, head loss yang tinggi berdampak pada meningkatnya kebutuhan daya oleh pompa, karena pompa harus bekerja lebih keras untuk mencapai head yang diinginkan pada akhirnya, yang akan menurunkan efisiensi operasionalnya. Ketika sistem memiliki head loss-nya rendah, pompa bisa jadi mengalirkan fluid terlalu cepat atau melebihi kebutuhan sistem sehingga bekerja di luar zona efisiensinya. Nah, kesimpulannya apa? Berdasarkan hasil simulasi dan analisis telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan simulasi untuk menghitung head loss Mayer dan Binot, serta mengetahui total perantakan pada sistem perlukan sentrifugal menggunakan Skylight telah tercapai. Simulasi menunjukkan total head loss sebesar 17,4286 meter, dengan komposisi head loss Mayer 10,17412 meter, 60,9%, dan head loss Binot 6,8 meter, sekitar 39,1%. Head loss yang optimal penting dalam mencegah overpumping dengan cara menyeimbangkan aliran fluida sehingga pompa dapat bekerja pada zona operasi yang lebih stabil dan efisien, serta mengurangi risiko kavitasi dan kerusakan mekanis. Terima kasih saya sampaikan, mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.